Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianto dengan NIM A12 2022 06 880. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap dataset Garment Worker Productivity. Sekilas untuk datasetnya memiliki sekitar 1197 record, kemudian memiliki 14 fitur. Untuk informasi tambahannya di sini, karena banyaknya demand dari industri garment, oleh karena itu penting adanya analisis terhadap performa dari pegawainya. Kemudian untuk datasetnya sendiri memiliki nilai missing value, dan berikut untuk daftar fitur dan targetnya. Untuk yang pertama di sini terlihat ada fitur date, quarter, departemen, dan yang lainnya. Sebagai target di sini ada actual productivity. Nah, untuk dari fitur dan data dan targetnya sendiri memiliki bermacam-macam tipe, yang date, categorical, integer, continuous. Kemudian selanjutnya untuk metodologi analisisnya ada load dan eksplorasi dataset, kemudian penanganan missing value, cleaning data, visualisasi, konversi fitur categorical menjadi numerik, kemudian analisis korelasi, pembagian dataset atau splitting. Kemudian ada implementasi dan evaluasi terhadap model linear regression dan random forest. Untuk yang terakhir, perbandingan performa dari kedua model tersebut. Yang pertama, load dataset dan memasukkan nama fitur. Di sini kita perlu import library yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian lakukan load dataset. Nah, untuk selanjutnya kita lihat 5 dataset teratas dengan df head di sini. Nah, terlihat di sini untuk datasetnya untuk 5 record awal, dan untuk nilai yang kosong atau missing value terbaca sebagai non atau not a number. Kemudian kita baca informasi untuk datasetnya. Nah, untuk memasukkan nama fiturnya tidak perlu kita lakukan, karena di dalam datasetnya sendiri pada data yang paling awal di atasnya sudah terdapat untuk fitur dan targetnya, sehingga jika kita load sudah otomatis terbaca untuk fitur dan targetnya. Sini untuk informasinya, datasetnya memiliki total 1197 entry dengan 15 kolom. Dan berikut untuk kolom-kolomnya ada date, quarter, dan yang lainnya. Untuk deskripsi statistiknya di sini sebagai contoh, untuk fitur tim memiliki sejumlah record 1197 dengan nilai rata-rata 6,4 sekian, dengan deviasi standar 3,46 sekian, nilai minimal 1. Kemudian untuk kuartil pertamanya 3, kuartil kedua 6, dan kuartil ketiganya 9. Untuk nilai maksimalnya di 12. Begitu juga untuk fitur yang lain memiliki nilai masing-masing. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap data kosong dan melakukan konversi ke non. Seharusnya di sini untuk data yang kosong sudah otomatis terbaca sebagai non di sini. Mungkin kita cek terlebih dahulu. Terlihat bahwa untuk data kosongnya atau missing value-nya ada di fitur web di sini sejumlah 506. Kita tidak perlu, seharusnya kita skip saja. Kalaupun dilakukan, hasilnya akan sama. Kita cek missing value-nya masih sama. Nah, selanjutnya kita ganti nilai missing value-nya dengan nilai median.
Kemudian untuk fitur kategorikalnya ganti dengan none dengan modus. Setelah kita lakukan pergantian, kita cek nilai yang missing value tadi, maka otomatis akan kosong karena sudah terganti dengan nilai median dan modus ini. Kemudian kita lakukan drop terhadap fitur date, data duplikat, dan fitur yang ternilai konstan. Kita lakukan drop kolom date terlebih dahulu. Di sini sudah terhapus. Kemudian kita drop untuk data yang duplikat, tapi di sini tidak ada data yang duplikat. Begitu juga untuk nilai konstannya tidak ada. Nah, selanjutnya kita visualisasikan untuk fiturnya menggunakan bar chart. Terlihat untuk distribusinya untuk nilai tidak begitu merata untuk fitur-fiturnya. Mungkin dari fitur tim memiliki yang distribusi sedikit merata dibandingkan yang lainnya. Untuk yang lainnya terlihat ada yang dominan di kanan atau di kiri. Dan di sini ada juga nilai yang berpotensi untuk outlier. Nah, selanjutnya visualisasi dari fitur kategorikal. Ada distribusi quarter mulai dari 1 sampai dengan 5. Terlihat terjadi penurunan distribusinya. Kemudian ada distribusi dari departemen dan hari di sini. Terlihat lumayan merata di sini. Kemudian konversi nilai kategorikal menjadi original. Nah, kita cek terlebih dahulu sebelum melakukan encoding. Di sini untuk data atau kolom yang bertipe objek akan terbaca sebagai fitur kategorikal seperti quarter, departemen, dan day. Kemudian kita lakukan encoding, sehingga sebagai contoh fitur quarter yang awalnya nilainya quarter 1, 2 sampai dengan 5 diubah menjadi numerik 0 sampai dengan 4. Begitu juga untuk fitur yang lainnya, departemen dan day. Nah, setelah melakukan konversi, terlihat bahwa nilai yang awalnya seperti quarter, finishing, atau hari ini diubah menjadi sebuah angka. Kita lihat untuk sampel datanya, 5 sampel di sini sudah tergantikan untuk nilainya menjadi numerik. Nah, kemudian kalaupun kita cek di sini untuk data type-nya sudah berganti menjadi integer. Kemudian kita lakukan cek correlation metricnya. Di sini kita lakukan pengecekan correlation metric terhadap targetnya. Di sini misal fitur quarter terhadap target actual productivity memiliki correlation metric negatif 0,05, untuk fitur departemen terhadap target negatif 0,09. Begitu juga untuk fitur yang lainnya. Untuk ringkasannya ada di sini nilainya. Nah, kemudian kita lakukan splitting datasetnya menjadi data testing dan training. Kemudian kita lakukan training menggunakan model. Untuk yang pertama kita gunakan multiple linear regression. Kita panggil terlebih dahulu modelnya, kemudian kita lakukan training. Dan untuk hasilnya di sini terlihat nilai interceptnya 0,26 sekian dan koefisien masing-masing fitur. Sebagai contoh, quarter 0,004 sekian, departemen negatif 0,041 sekian. Nah, untuk persamaannya di sini regresi linearnya actual productivity, yaitu di sini nilai dari interceptnya ditambah ataupun dikurangi dengan koefisien dari masing-masing fitur dikalikan dengan nilai dari fitur itu. Kemudian setelah melakukan
training, di sini kita lakukan evaluasi model linear regression menggunakan metrik evaluasi R-square, MSE, RMSE, dan MAPE. Untuk hasilnya di sini terlihat skornya 0,19 sekian, MSE-nya 0,02 sekian, RMSE 0,14 sekian, dan MAPE-nya 17,9 sekian persen. Kemudian setelah kita lakukan implementasi terhadap model linear regression, kita lanjut ke model random forest. Kita definisikan terlebih dahulu gunakan estimator 100, kemudian kita lakukan training. Nah, kita lakukan metrik evaluasi juga menggunakan R-square, MSE, RMSE, dan MAPE. Nah, untuk hasil evaluasinya di sini R-square skornya 0,55 sekian, MSE-nya 0,01 sekian, RMSE 0,10 sekian, dan MAPE-nya 11,2 sekian persen. Kemudian berikut untuk visualisasi dari fitur importantnya untuk model random forest. Kemudian yang terakhir kita bandingkan model tersebut antara random forest dan linear regression menggunakan yang sudah kita evaluasi dengan metrik evaluasi. Untuk nilai perbandingannya di sini atau kita lihat langsung di visualnya. Nah, di sini terlihat bahwa performa dari random forest lebih unggul dibandingkan linear regression pada metrik evaluasi R-square skornya. Begitu juga untuk MSE, random forest lebih unggul untuk performanya. Kemudian untuk metrik evaluasi RMSE, random forest karena memiliki nilai lebih low di sini, maka performanya lebih baik dibanding linear regression. Untuk persentase MAPE-nya di sini, random forest juga memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan dengan linear regression. Dan untuk kesimpulannya, model terbaik berdasarkan metrik evaluasi R-square adalah random forest di sini. Untuk alasannya sendiri di sini, alasan potensialnya random forest lebih baik menangkap hubungan nonlinear dalam data, kemudian dapat menangani interaksi kompleks antar fitur, dan lebih kebal terhadap overfitting dan outlier. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.